Berikutnya yang keberapa? Ya, antara dampak buruk dari maksiat. Kecanduan. Kecanduan. Jadi Allah berfirman, setan bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak-anak Adam sehingga maksiat tersebut benar-benar terhias di depan mata mereka. Kalau mereka tidak lakukan, mereka gelisah. Kalau mereka tidak lakukan, mereka akan gelisah. Jadilah seorang candu dengan maksiat. Sampai kalau dia sudah candu dengan maksiat, Ibnu Qayyim sebut dalam Jalbul Kafi, sampai kelezatan itu hilang. Dia maksiat bukan untuk kelezatan, tapi untuk menghilangkan penderitaan yang sedang dia alami. Seperti orang narkoba, dia sakau. Dia apa? Kesakitan. Dia pingin narkoba buat apa? Buat menghilangkan kesakitan apa? Tersebut. Dia sudah enggak mikir tentang kelezatan, tapi agar kesakitannya berhenti. Orang misalnya suka khamar, dia tidak minum khamar, mungkin dia pening, ada kegelisahan, kegundah gulanaan, dia harus hilangkan dengan minum khamar. Bukan kelezatan yang didapatkan, tapi untuk menghilangkan apa? Penderitaan. Ya. Demikian orang udah kecanduan rokok, demikian juga. Kecanduan rokok, kalau tidak merokok pening kepala. Sampai ada salah seorang kiai yang bilang, rokok bagi saya wajib. Karena kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa mikir. Lah, itu namanya kecanduan. Sama dengan narkoba, bagi narkoba, kalau sako, narkoba wajib. Iya enggak? Kalau dia enggak minum narkoba, dia sakit, luar biasa. Kadang dimasukin dalam ruangan, entah dia hantam sini, hantam karena kesakitan. Tapi kita bilang narkoba jadi wajib? Enggak. Ketika kamu kalau tidak merokok pusing, berarti kamu sudah kecanduan. Itu maksudnya sederhana lagi. Bahwasanya di antara hukuman dampak buruk maksiat seorang kecanduan. Seperti candu nonton film. Kalau tidak nonton film dia gelisah. Dia tiap hari harus ada jatah nonton film. Nonton film, pengen nonton lagi. Sampai tadi saya ketemu orang, Ustaz saya nonton berapa? 10 seri dalam satu malam. Subhanallah, dia tidak tidur nonton. Penasaran. Tapi selesai nonton film, coba periksa hati. Rusak. Seorang sebelum nonton film, cek hatinya, tentram, ingat Allah. Coba dia nonton film. Satu film aja. Film apa yang lagi ramai sekarang? Jangan pura-pura nggak tahu. Nonton aja satu situ. Ada ini, ada musik, ada cewek, ada box office. Terus dia matikan. Pasti hatinya udah. Pasti berubah. Langsung berubah. Besok dia menghadapi pagi hari tidak seperti pagi hari yang kemarin. Kenapa? Semalam dia bermaksiat. Dia bangun khabithun nafs. Jiwa yang buruk. Dampak maksiat. Beda. Seorang sebelum tidur baca Quran. Dia pasti bangun pagi hari dengan berseri-seri. Bahwasanya ketaatan juga memberikan dampak langsung pada hati. Maka di antara dampak maksiat membuat seorang kecanduan. Dan makanya disebutkan oleh minum khamr tidak akan hilang kecuali setelah 40 hari. Ada yang tidak terima sholatnya karena dampaknya ada. Kalau mau berhenti, jadi filenya masih ada. Sampai di antara saya dengar ceramah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak cerita ada seorang yang bertanya kepada Syekh. Dia bilang, Syekh, saya dulu sekitar tahun-tahun sebelumnya saya suka nonton film porno. Sekarang saya sudah meninggalkan. Tapi ternyata filenya enggak hilang. Kalau saya sujud, terkadang saya datang khayalan-khayalan tentang apa yang saya nonton dalam sujud saya ketika sedang sholat. Jadi terkadang kita bukan masalah saya lakukan maksiat selesai tobat. Enggak, dampaknya ada. Dampaknya file ini masih ada. Makanya orang hijrah bisa kembali lagi. Kenapa filenya belum hilang? Itu bahayanya maksiat. Buat dampak mungkin tobat, filenya belum hilang. Dia butuh perjuangan untuk menghilangkan seluruh file itu. Tidak mudah. Di antara yang saya pernah kasus menyedihkan, ada seorang wanita nikah dengan seorang laki, punya anak 3, nikah sudah 15 tahun. Dia telepon saya, dia bilang, Ustaz, ini gimana? Ternyata suami saya akhir-akhir ini suka main internet. Ternyata dia gay. Ternyata penyakit lama kambuh lagi. Dan suaminya ngaku dan cerai. Subhanallah. Setelah nikah 15 tahun punya anak. Maksud saya, mungkin dia sembuh tapi filenya itu maksudnya dampak maksiat seperti itu. Maksud saya kalau kita tidak coba maksiat, jangan coba-coba.
Karena kalau sudah coba, terkadang file itu nggak hilang. File itu nggak hilang. Tadi Kurt Cobain nggak hilang-hilang. Kurt Cobain nggak hilang-hilang. Mau diapain? Sudah terlanjur. Mau dihilangin nggak bisa-bisa. File hilang. Nanti kalau kita lagi jalan tahu-tahu lagu Kurt Cobain, tahu-tahu tangan goyang sendiri. Kok goyang serius? Tanpa kita sadari. Insya Allah dimaafkan karena nggak sadar. Saya pernah naik pesawat sama istri, tahu-tahu tangan saya goyang. Istri, goyang sendiri. File belum hilang. Makanya bahayanya maksiat di situ. Bukan sekedar kita tobat selesai, enggak. Itu file masih ada. Sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Jadi dia tertawan jadi tawanan syahwatnya. Tawanan syahwat. Kalau dia tidak nonton, dia tidak dengar musik, dia tidak minum khamar, dia tidak narkoba, dia gelisah, dia menderita. Tapi kalau dia lawan, itu akan hilang. Dia akan hilang. Tapi saya pernah naik pesawat. Itu orang sampai di luar minta izin sebelum naik. Karena mau naik pesawat 9 jam. Dia rokok dulu sampai selesai. Sudah enggak boleh itu rokok, diam-diam karena terakhir aku sebelum 9. Karena dia akan menderita tidak merokok selama 9 jam. Dan itu diantara hukuman. Orang yang tidak maksiat, santai-santai biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bahagia. Subhanallah bahagia. Bahagia. Dulu kalau sebagian kita suka musik, nggak bisa tidur kecuali dengar apa? Musik, nggak bisa tidur. Sekarang dengar musik kita nggak bisa tidur. Apalagi musiknya kita nggak tahu. Ini apa ini? Lagu nggak beres sudah. Kita tinggal di Madinah, tidak ada musik tentram, subhanallah. Tentram. Ke pasar ke mall kadang dengar murotal, jalan tenang, hidup tentram. Hidup apa? Tentram. Tapi berikutnya